Abdul Jinna wal Insa illa liya'budu. Dan tetaplah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Lanjut. Ini saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Hasan Akbar. Saya lahirnya di Solo 28 Februari 1964. Saya dulu dari Solo SMA 1, kuliah di Bandung, dan saya sempat kuliah selesai di Amerika juga, dan saya banyak pengalaman di perusahaan swasta, background engineering, tapi ya belajar, dan ini baru mempelajari agama. Dan saya mulai penerbitan Quran itu tahun 2003, alhamdulillah di tempatnya Pak Iskandar Bank Syariah, saya pernah dapat penghargaan terbaik, Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi saya tadi terima kasih, alhamdulillah diberi kesempatan sesuatu yang memang saya tidak tahu, tapi ini ada satu bentuk daripada upaya untuk ukhuwah MUI yang mungkin selama sebelum ini juga nggak terlalu sering ada pertemuan. Lanjut. Jadi saya dapat bahannya itu Ramadan dan potensi pengembangan ekonomi umat. Dan saya Ramadan itu puasa itu kalau orang itu lebih sensitif. Jadi saya sering kalau puasa itu ngobrol aja, ada banyak ide-ide yang harus kita bisa kerjakan setelahnya itu. Karena waktu itu ya orang lebih longgar, pikiran kita juga nggak terlalu banyak macam-macam. Dan ini juga untuk supaya mungkin kita bisa melihat ke depan MUI itu, terutama di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat itu, apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan yang mungkin saya karena dapat bahas seperti itu. Dan ekonomi itu sebenarnya adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang sifatnya terbatas. Dan ini yang saya ajukan, yang mudah-mudahan nanti sebagai pemantik diskusi, bahwa kita menggunakan Al-Quran sebagai solusi pengembangan ekonomi umat. Ini saya beberapa waktu lalu didatangi ada seorang ibu. Jadi guru saya meminta membantu. Jadi beliau itu terkena kewajiban di mana hampir mungkin 15 titik. Dan ini beliau sampaikan sendiri, saya hampir bunuh diri gara-gara ini. Dan ini berkaitan dengan masalah pembiayaan dan masalah bagaimana di Islam itu ada pinjam meminjam. Tapi ini yang saya munculkan, ini adalah bentuk bahwa di masyarakat itu, di masyarakat kita, itu ada permasalahan dengan masalah keuangan seperti ini. Ini juga saya ada teman saya dekat itu ternyata bilang ke saya bahwa dia pinjamannya 200 miliar, ya per bulannya. Terus saya waktu itu ikut masyarakat tanpa riba, saya ajak, tapi sampai sekarang, sampai terakhir itu belum merespon. Kemudian ada teman saya juga yang punya pinjaman 60 miliar itu, alhamdulillah selesai dalam waktu mungkin 1-2 tahun. Dan teman saya ini di Ponorogo juga 260 miliar diselesaikan karena dia tidak mau menggunakan pembiayaan dari perbankan. Jadi kalau kita mau gambarkan situasi ekonomi di Indonesia, Bank Syariah itu ada 470 T yang dikeluarkan untuk pembiayaan masyarakat. Jadi kalau saya hitung belum ditambah yang di konven, jadi ada umat Islam itu yang masih ke perbankan konvensional juga. Ini kalau kita hitung 1000 T yang dikeluarkan itu sekitar kalau 8% itu 80 T. Jadi ada pondok yang butuh 1 M. 1 M itu adalah 1 T itu 1000 M. Jadi kalau membantu itu udah bisa 1000. Jadi ini sebetulnya menunjukkan bahwa potensi umat itu diambil oleh perbankan, di mana perbankan itu orang pemiliknya itu tidak sebanyak daripada si pelaku usaha. Ini kalau saya hitungan, kalau kita punya 400 T. Kemudian dalam waktu 10-12 tahun, itu adalah kita tambahnya 400 T.
Jadi setelah 12 tahun itu ada 800 T. 400 T itu dari ribuan orang, itu nanti masuk hanya beberapa orang. Mungkin nggak sampai 20 lah. Ini oleh Allah nggak disetujui bahwa peredaran uang itu masuk ke beberapa orang. Nah ini yang terjadi di Indonesia, semua pelaku-pelaku usaha itu uangnya di-store ke bank, terus bank itu dimiliki oleh beberapa orang. Dan ini sebetulnya kalau sistem yang organik, itu adanya perbankan itu bisa merusak situasi kompetisi. Jadi kalau saya dapat uang dari perbankan, saya niatnya untuk supaya nutup yang lain-lainnya, kayak saya punya dana. Jadi dengan uang perbankan itu kita bisa saling menghabisi yang lainnya. Nah ini mungkin saya juga pernah menanyakan ke Pak Iskandar segala macam, dan ini nanti mungkin kalau di Islam itu ada namanya firqah segala macam. Itu nanti sebagai alternatif bahwa apa yang kita bisa lakukan. Next. Jadi ini ayat-ayat riba, ayat Al-Baqarah 276, Allah memusnahkan riba, menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang dalam kekafiran. Dan ini saya kemarin dapat dari Pak Prof. Sena, beliau dulu 2 kali ya, Ketua MUI Surakarta. Saya lihat, wah bagus juga ini untuk disampaikan. Jadi beliau kirim ini, dan orang-orang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jadi dalam bentuk jaringan, jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Al-Anfal 73. Kuatnya monopoli oligarki, mengapa muslim banyak yang gagal? Salah kita, tanggung jawab kita. Segera kita didik, praktekkan anak-anak cucu, amat kita jangan jadikan mereka peminta-minta. Ini mungkin nanti yang perlu dipikirkan MUI, mampukah kita memberdayakan ekonomi umat? Maksud. Pertanyaannya, ini yang saya tadi, apa yang sebaiknya dilakukan MUI Surakarta untuk membantu umat dalam aspek ekonomi? Lanjut. Jadi kita kembalikan cara Majelis Ulama Islam. Tugas ulama adalah mengingatkan umat untuk menjalankan kegiatan ekonominya selalu dalam rangka ketakwaan, mencari ridho Allah, mendapatkan pertolongan Allah, sehingga ekonomi umat menjadi lebih berkembang dan barokah dan bisa menjadi kekuatan umat. Jadi ini yang saya melihat, apa ya Majelis Ulama itu bisa apa untuk supaya ikut memberdayakan ekonomi umat. Ini jadi pertanyaan kita. Karena kita itu juga kita dibatasi, kita tidak bisa bermain usaha, bisnis, tapi kita itu di level di mana sesuatu yang sifatnya perintah Allah, larangan Allah tuh bisa nggak diaplikasikan oleh pengusaha-pengusaha di Solo ini. Lanjut. Jadi situasi sekarang ini adalah seperti banyak itu moral hasad ya, karena kurang iman. Jadi saya pernah ada suatu saat di diskusi gitu saya sampaikan, jadi kalau kita pakai Quran, kita itu nggak APBN-nya nggak sampai 100%. Jadi kita bisa save sampai 60 bahkan sampai 70%. Karena dalam APBN ini ada biaya-biaya yang untuk mengamankan untuk hukum, untuk segala macam, untuk kepolisian. Sebetulnya kalau tidak ada orang yang jahat, itu semua biaya tidak dikeluarkan. Dan bahkan institusi itu juga bisa berperan sebagai kejahatan juga. Nah ini memang moral hasad ini yang terjadi di kita, sekitar kita, ini harus kita ketahui. Dan kita juga nggak tahu bagaimana berbuat yang terbaik. Banyak kita lihat pengusaha juga nggak bisa lanjut, segala macam. Nah ini nanti peran MUI di mana, apa yang bisa dilakukan. Terus kemudian, jadi ada iman, amal, terus kemudian dia berjalan, dia itu nggak pernah dicek apakah yang dilakukan itu benar nggak. Jadi ini kemampuan orang untuk meninjau arah, muasabah supaya dalam dia berlaku bisnis itu dia benar. Gitu. Kemudian perjalanan itu juga tidak, Pak Sunarto, perjalanan itu juga belum tentu continuous, dia belum tentu terus, karena dia pasti berhenti segala macam. Lanjut. Jadi ini kalau di dalam usaha juga banyak hal yang perlu kita tinjau. Jadi ada di dalam usaha itu pasti ada masalah spiritual, bagaimana usaha itu apakah mendasarkan
sesuai dengan Quran, aturan-aturan Allah. Terus kemudian untuk financing kita mau, mungkin nggak selain perbankan tuh alternatifnya kita jalanin. Terus ada namanya crowdsource segala macam. Terus banyak juga dari SDM itu kemampuannya ditingkatkan atau butuh kemampuan yang lain. Ini yang terjadi di usaha-usaha di ekonomi Islam. Kemudian dia tahu nggak pasarnya, perubahannya, kebutuhannya apa, segala macam. Terus dalam produksi dia melakukan nggak perbaikan-perbaikan, continuous improvement. Dan kemudian dia selalu ngecek nggak itu, masalah keuangannya atau produknya, pelayanannya. Ini yang sebetulnya yang terjadi di umat kita itu banyak kekurangan. Lanjut. Ya. Ini yang mungkin sekedar pemantik aja bahwa kita solusinya itu pemberdayaan ekonomi umat, tapi dengan Al-Quran. Jadi kayak kita doing business with Quran, jadi melakukan usaha dengan Quran, dengan cara-cara. Jadi sebetulnya Quran itu kadang kita pahami sebagai kitab regulasi, kitab aturan. Padahal sebetulnya Quran itu merubah, jadi transformasi. Jadi Umar sebelum baca Quran sama setelah itu beda. Kemudian sahabat-sahabat, apalagi Nabi sebelum dapat wahyu sama enggak. Jadi kita bisa menggunakan Quran ini untuk mendorong supaya pelaku ekonomi khususnya di Solo itu nanti bisa meningkat. Gitu. Lanjut. Ini ada ayat-ayat yang bisa menginspirasi untuk nantinya tuh kita melakukan bisnis itu memang harus memahami ayat-ayat Quran dan nanti bukan dengan hadis fikih-fikih muamalah itu juga kita ketahui. Jadi ada suatu waktu di mana orang nggak boleh masuk pasar sebelum dia paham mengenai hukum-hukum fikih muamalah itu. Lanjut. Jadi ini contoh bahwa Allah itu juga serius dalam membuat alam langit dan bumi, dan ini juga kita dalam membuat usaha itu juga memastikan bahwa memang kemanfaatannya itu ada. Lanjut. Terus kemudian ini juga kalau kita bersyukur nanti akan ditambah, usaha itu akan lebih baik kalau kita mensyukuri yang ada. Dan saya pernah menemui satu toko kecil usianya 600 tahun. Jadi usia itu dia tokonya nggak besar-besar, tapi dia 600 tahun itu masih ada. Dan ini kita nggak tahu apakah usaha-usaha Islam itu memang bisa selama itu atau enggak. Karena ini nanti akan menjadikan amal jariah. Jadi kalau usaha itu ada, kita nggak ada, itu masih transfer itu kebaikannya itu ke kita yang sudah meninggal. Ini contoh-contoh bahwa Al-Quran itu bisa menjadi daya dorong untuk peningkatan ekonomi. Lanjut. Terus ini juga bahwa Nabi Ibrahim itu dalam dia membangun sesuatu, bisa usaha, bisa bangunan atau apa, dia selalu berdoa untuk supaya apa yang dia kerjakan itu diterima, Allahumma taqabbal minna, seperti itu. Jadi nanti orang-orang itu kita memastikan MUI itu apakah orang-orang di sekitar Solo itu memang mereka mau menggunakan Quran itu sebagai daya angkat dalam ekonomi mereka. Lanjut. Dan di sini juga berdoa, terus kemudian ini wailul lil mutaffifin, ini kecelakaan untuk orang-orang yang curang. Jadi kita nggak boleh kalau bisnis itu curang, karena kita transaksinya juga dilihat Allah juga. Nah, keberkahan-keberkahan karena kita mengikuti aturan Allah itu yang nanti akan membuat bisnis itu juga bisa berjalan dengan baik dan menimbulkan keberkahan. Udah. Ini juga mengenai orang yang beriman soleh, bahwa kalau kita melakukan usaha itu adalah bentuk daripada amal soleh dan keimanan. Lanjut ya. Ini lanjut juga. Terus kemudian dalam usaha itu ada catat, itu juga di Al-Baqarah 282 yang satu halaman, ini juga menunjukkan bagaimana orang itu harus melakukan bisnis, transaksi. Kemudian ini amal soleh, lanjut lagi. Ini juga usaha itu iman amal soleh, lanjut. Terus lanjut. Ini juga lanjut. Ininya iman amal soleh, dan ini petunjuk bahwa kita itu menjalankan usaha itu memang atas petunjuk Allah. Terus lanjut. Terus kemudian ini cerita Nabi Nuh, di mana kalau orang susah atau apa beristighfar.
Dan ini sebenarnya Nabi Nuh itu sangat menginspirasi untuk orang-orang bisnis, di mana dia membuat kapal 300 tahun, dia nanam kayu juga lama 40 tahun di tempat yang susah, di padang pasir, dan beliau itu dipandu oleh Allah dalam membuat. Ini juga kita menginspirasi kita supaya bisnis itu nanti bertahan lama, itu juga atas petunjuk dari Allah. Lanjut. Kemudian di Al-Kahfi mungkin kita tahu cerita ada 2 kebun, terus kebunnya itu yang satu orangnya nggak percaya sama Allah, terus ternyata suatu hari dia melihat bahwa kekayaannya itu udah tidak ada lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa bisnis itu kalau tanpa Allah akan bermasalah. Kemudian ini waktu Nabi Nuh itu waktu merekayasa sesuatu, beliau adalah orang pertama yang membuat kapal di dunia, dengan kapal yang sebesar itu bisa membawa orang, tapi waktu itu dia belajar langsung dari Allah untuk mengerjakannya, dan diperlukan waktu 300 tahun, suatu waktu yang sangat lama. Ini yang bahwa kegiatan ekonomi umat itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah, yaitu yang dilakukan dengan iman dan amal soleh. Ini mengenai keberkahan juga, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi kita harus introspeksi, sesuatu yang kita lihat hari ini belum tentu baik, kita harus perbaiki terus. Dan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan, dan kita berhubungan dengan manusia dengan cara yang sebaik-baiknya. Lanjut. Kenapa dorongan untuk supaya umat Islam itu menjadi pelaku bisnis? Ini yang saya coba untuk formulasikan, tapi nggak lengkap, tapi bisa ditambahkan, dikoreksi. Jadi kenapa orang itu menjadi pelaku ekonomi? Itu karena itu adalah implementasi iman amal soleh dalam rangka mencari ridho Allah. Kemudian kalau kita mempunyai usaha, kita akan menjadikan kita itu lebih mandiri jangka panjang. Karena pada saat ini juga umat Islam apa-apa dia pakai bahan-bahan dari luar, import. Kita juga seperti kita lihat banyak ke makanan, minuman, dan mungkin bisnis-bisnis yang nggak terlalu tinggi ininya, kesulitannya. 3, menambah kekuatan umat Islam. Jadi Nabi itu suka orang yang kuat ilmunya, fisiknya, jaringannya, kemudian dan lain-lainnya. Dan kemudian dengan kita menjadi pengusaha itu juga ya niatnya untuk bisa menolong lebih banyak, karena banyak juga orang-orang yang sekarang belum ada pekerjaan segala macam. Dan ini juga bisa juga menjadi investor, sirkah. Kemudian juga pengetahuan bisnis itu bisa diberikan ke yang lainnya. Dan kelima, memberikan solusi untuk umat. Jadi banyak, ada sekolah, ada rumah sakit. Kami di Masjid Salman itu butuh 100 M, tapi masih dapat mungkin sekitar 20. Jadi masjid sebesar itu di kota besar juga ternyata masih butuh uang juga. Lanjut ya. Ini yang sekedar untuk pemantik bahwa MUI Solo itu sebagai organisasi Islam yang bisa mendorong pelaku ekonomi Islam untuk menerapkan nilai-nilai Quran dan pengembangan bisnisnya. Jadi tugas MUI adalah mengingatkan untuk berbuat karena Allah, dan Allah nanti yang mengurusnya. Lanjut. Ini yang saya coba sampaikan mengenai strategi mengembangkan potensi ekonomi umat. Jadi MUI itu nanti membuat suatu panduan di mana kalau orang bisnis secara Qurani atau secara Islam itu nanti ada sesuatu, karena dia ya berfungsi sebagai ulama yang untuk memperingatkan orang-orang untuk supaya dia melakukan segala sesuatu itu atas dasar ketaatan kepada Allah dan untuk mencari ridho Allah. Dan pemahaman bisnis itu nanti bisa dikompilasi semua yang ada kaitannya sama Quran, hadis itu dimasukkan ke panduan ini. Kenapa kita perlu menjadi pengusaha? Itu ada banyak contoh, Abdurrahman bin Auf, Utsman segala macam, bahwa itu nanti akan bisa menjadi sesuatu yang bisa disampaikan oleh MUI agar bisnis-bisnis di Solo itu dia lebih baik nanti secara akidah, secara agama, dan secara pengembangan ekonomi. Kemudian bisnis juga tadi ayat untuk bisnis seperti itu, kemudian ketakwaan, dan ini juga banyak pertolongan Allah ya, yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Jadi
ternyata kita itu tidak bisa jalan dengan pengetahuan kita, dengan kepintaran kita, tapi kita itu bisnis itu bisa jalan karena pertolongan Allah semata. Lanjut. Kemudian dari hal yang bisa dirumuskan oleh MUI untuk kira-kira apa yang dia bisa bantu untuk masyarakat mengenai keislamannya itu, dia akan bisa MUI bisa menjelaskan itu ke ormas, ke masjid, ke apa, bahwa perlunya masyarakat itu mengetahui bagaimana mereka bisa menjadi pelaku ekonomi dan ikut bisa mengembangkan ekonomi umat. Kemudian mungkin nanti juga adanya pelatihan-pelatihan bahwa itu disampaikan, kemudian ada perusahaan yang memang sudah lolos daripada semacam pelatihan sertifikasi, dan kita bisa rekomendasikan itu ke umat di Solo bahwa kalau mereka mau butuh, katakan Pak Yusuf, ya Zakia, ambil air ini aja. Nah, ini menunjukkan bahwa MUI itu memang berperan di dalam koridornya, bahwa dia sebagai ulama, dia nggak ikut bisnis, tapi dia membantu orang untuk supaya bisnis itu tidak keluar dari jalurnya, tidak melewati batas-batas. Kemudian mungkin ada teman, Pak Ibrahim, jadi ada MS itu nanti mungkin bisa bersinergi dengan MUI, karena MUI kan nggak boleh bisnis ya. Di situ bisa untuk transit, untuk dakwah, untuk sosialisasi. Kemudian di situ kan banyak pemain-pemain bisnis yang di Solo, ekonomi syariah. Jadi ini mungkin nanti dilihat lagi bentuknya seperti apa, tapi ini adalah usulan yang memang sangat mentah. Tapi kalau saya melihat MUI itu memang fungsinya adalah memperingatkan orang yang bisnis untuk nggak keluar dari jalurnya, tidak keluar daripada aturan yang ditetapkan. Lanjut. Dan kemudian kita juga bertanggung jawab terhadap generasi penerus. Jadi kadang-kadang di pondok di mana dia nggak dikasih tahu untuk selanjutnya dia kalau keluar dari pondok itu bisa apa. Dan ini MUI tadi dengan buku yang ada itu dia mengasih suatu petunjuk awal di mana ada dasar-dasar kenapa dia harus menjadi pelaku bisnis. Lanjut. Dan ini mungkin saya ada Pak Bohemi, ada pemetaan. Jadi mungkin yang sifatnya itu bukan dari sisi mungkin agama, nanti lihat kekuatan umat atau apa, bisa kerjasama dengan MUI sehingga kita bisa memetakan kira-kira kalau orang umat Islam itu nanti dibantu di mana. Dan ini juga bukan ke halal aja, karena halal itu sangat sedikit ya, ada industri-industri yang di luar halal itu, dan itu juga kita, dan keuangannya sangat banyak sekali industri di luar itu. Jadi ini kita udah memulai untuk katakan di Solo itu memikirkan apa yang bisa dilakukan MUI terhadap ekonomi umat. Itu kalau kita bisa mengembalikan ekonomi umat itu ke arah katakan Al-Quran, ke arah aturan-aturan Allah, itu saya yakin nanti perkembangan kita akan jauh lebih baik lagi. Lanjut. Ini seperti Sirkah ini juga pembiayaan, ini juga belum biasa orang menggunakan Sirkah ini. Tapi kalau kita mulai melihat, terus nanti juga bisa MUS atau MUI itu nanti sebagai lembaga yang menilai apakah memang benar. Kalau di bank kan dia nilai memang sesuai nggak kalau dia itu memang dibiayai atau apa. Nah, ini juga bisa untuk pendorong. Dan ini kalau hadis kutsinya, kalau aku adalah orang yang ketiga daripada orang Sirkah. Jadi kalau saya ketemu orang, katakan dengan seorang bapak, terus saya menjelaskan bahwa akan ada satu lagi orang yang mau gabung kita, tapi orangnya itu unlimited, tidak terbatas keuangannya dan orangnya baik, itu kita terima. Di sini Allah lebih daripada yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita Sirkah itu akan melibatkan Allah. Itu seperti di hadis qudsi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersikat. Selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persikatan apabila salah seorang mengkhianatinya. Ini mungkin ini salah satu alternatif dari pilihan-pilihan yang nanti bisa ditawarkan oleh MUI, nanti aturannya gimana nanti bisa dipelajari lagi. Lanjut. Dan ini yang mungkin kita perlu untuk merenungkan apakah sebetulnya kita nanti kalau memang kita pengurus MUI, kita akan ditanya pasti pada hari hisab sebagai pengurus MUI apa yang sudah dilakukan terhadap umat Islam di Surakarta. Ini
kita nanti pasti ditanya. Nah, ini mudah-mudahan saya alhamdulillah juga bagian kecil daripada kita langkah-langkah awal untuk memulai bahwa kita akan sedang melakukan sesuatu. Kita bukannya diam saja. Lanjut. Kesimpulan pentingnya pertolongan Allah dalam semua aspek kehidupan sehingga memungkinkan MUI Surakarta untuk ikut berperan dan ikut mengembangkan potensi ekonomi umat. Lanjut. Ini yang dari kami, Quran-Qurannya sejak 2003, lanjut deh. Terus ini ada mushaf paspor, jadi kalau orang mau hafal Quran, itu dia ada cap-capnya ini. Dan ini insya Allah belum pernah ada. Jadi biasanya ini bukunya terpisah, tapi ini kita gabung satu. Lanjut deh. Ini cara menggunakannya, ini sekedar ini aja, lanjut. Ini saya coba untuk hafal Quran, ini ada Ustadz Abu, dan ini saya di masjid mencoba untuk bagaimana kita store Quran, hafalan, lanjut. Terus ini kita mulai ada namanya Yayasan Charity Quran Indonesia, lanjut. Terus lanjut lagi. Nah, mudah-mudahan kita diterima amal kita, terus lanjut. Alhamdulillah, astagfirullah. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan waktunya astagfirullah. Oke, mohon maaf atas